Ini kita udah lewat 10 menit ya, jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja gitu diskusinya. Jadi, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di diskusi yang cukup serius ini gitu ya di Sabtu sore. Terima kasih banyak teman-teman. Kita kali ini akan ngobrolin soal RUU Keadilan Iklim. Nah, sebagai informasi awal teman-teman, jadi sebenarnya ini tuh kita akan membuat sebuah series diskusi untuk apa ya memperkenalkan tentang apa yang sedang teman-teman masyarakat sipil perjuangkan gitu ya di Senayan saat ini. Salah satunya adalah RUU Keadilan Iklim. Nah, untuk sesi yang kali ini kita akan ngobrol dengan kakak-kakak dari Madani dan juga dari Walhi. Ada Kak Resni nanti akan cerita tentang cerita tentang keadilan iklim itu sebenarnya apa sih? Lalu nanti ada Kakak Sadam yang akan menjelaskan tentang sekilas tentang RUU Keadilan Iklim, dan yang terakhir nanti akan ada materi dari Kak Uli yang menyampaikan tentang perkembangan advokasi RUU Keadilan Iklim itu seperti apa sih tuh. Nah, untuk mencairkan suasana gitu ya, karena ini diskusinya mungkin akan berat untuk sebagian teman-teman yang baru mengenal gitu ya. Nah, aku ingin eh, ada sedikit, bukan game sih, tapi kuis sedikit untuk ditampilkan di Zoom. Mohon untuk kakak admin untuk bisa launch polling Zoom-nya. Di sini ada 6 pertanyaan ya tentang RUU Keadilan Iklim. Eh, nah, mungkin aku bisa ngasih waktu sekitar 1 menit untuk teman-teman bisa mengisi eh, kuis ini gitu ya. Silahkan kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi mengisi kuis tersebut. Untuk teman-teman yang baru datang ya, mungkin kalau belum sempat mendengarkan apa yang aku sampaikan, jadi untuk memulai diskusi, aku ada sedikit kuis tentang RUU Keadilan Iklim. Nah, teman-teman bisa langsung isi aja di Zoom-nya gitu. Oh, mohon maaf teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis. Tadi udah ada yang mengisi
pollingnya belum ya, teman-teman? Hmm. Sementara diisi, Kak. Oke. Bisa nggak ya? Oh, oke. eh oh, mohon maaf tadi sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi kakak-kakak bisa em, isi kembali mungkin di pollingnya karena sekarang masih dibuka. Nah, eh oke. Sambil menunggu teman-teman, oke. Sambil menunggu teman-teman mengisi polling quiz ya, mungkin kita bisa langsung mendengarkan eh, paparan pertama dari Kakak Resni yang akan menjelaskan tentang keadilan iklim itu apa sih sebenarnya. Nah, Kakak Resni ini dari Madani berkelanjutan juga ya, dan di Madani sendiri Kakak Resni ini ada di program pembangunan hijau. Jadi em, aku persilahkan tempat dan waktunya untuk dapat berbagi untuk cerita tentang keadilan iklim itu seperti apa sih? Silakan Kakak Resni dapat langsung membuka mic-nya. Aku cek sound dulu, suaraku terdengar aman nggak ya? Aman, Kak? Aman. Oh, oke. Sebentar, aku akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Sebentar, aku coba. Oke. Oke, sore teman-teman. Mungkin di beberapa lokasi ada yang sudah menjelang maghrib gitu ya. Makasih banget udah berkenan buat join sore ini. Dan kita mau ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sekalian juga menambah ilmu bersama. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing bareng supaya diskusinya nggak berat-berat banget di hari ini atau di sore ini. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang suara muda untuk RUU Keadilan Iklim. Tadi udah dikenalin sama Kak Amel, aku Resnia Sofiana, biasa dipanggil Resni dari eh, Green Development atau Pembangunan Hijau. Nah, kenapa sih kita pengen ngomongin iklim sore ini? Aku tuh pengen ngajak temen-temen untuk coba mungkin agak sedikit flashback ke belakang atau mungkin kemarin-kemarin berapa kali dalam setahun kalian tuh ngerasain iklim atau cuaca yang sekarang tuh kayak kok agak-agak aneh gitu ya. Kadang bisa panas banget, kadang hujan, kadang kita pagi mau berangkat ke kantor atau mau berangkat ke sekolah atau keluar rumah gitu ya. Pagi-pagi males banget mandi karena di luar hujan deras, tapi begitu sampai ke tempat tujuan jatuhnya kayak panas banget, gerah banget. Terus juga kita makin sering ngedengar yang namanya banjir di mana-mana atau berita tentang apa namanya kenaikan muka air laut atau muka bendungan atau misalkan kayak sering banget ya kalau yang tinggal di Jakarta Katulampa siaga berapa nih gitu atau ada di sini teman-teman mungkin yang wah nggak bisa masuk ke kantor nih karena di rumah lagi banjir. Terus juga berita-berita tentang tanaman gagal panen, nelayan juga susah buat pelaut. Jadi itu semua sebenarnya bukan kebetulan, tapi juga bukan sihir, tapi memang kita udah ngalamin yang namanya krisis iklim. Dan udah banyak juga yang sebenarnya berita-berita mencantumkan informasi-informasi atau data bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang rentan banget untuk mengalami krisis iklim dan dampak-dampak lanjutannya. Artinya,
sudah barang pasti kita bakal ngerasain dampaknya paling lama gitu sebagai anak muda gitu ya. Terus juga anak muda ini tanda kutip mendapatkan beban atau semacam PR gitu ya dari generasi-generasi sebelumnya ke beberapa puluhan tahun yang ke depan. Jadi sebenarnya isu-isu tentang berkaitan dengan krisis iklim ini bukan hanya isu-isu atau pembahasan yang hanya bisa dibahas oleh mereka-mereka yang ada di kursi-kursi pejabat misalkan gitu ya, atau hanya untuk segelintir orang yang bergeraknya di isu-isu lingkungan, tapi bisa buat kita semua dan untuk siapa saja karena memang krisis iklim bukan masa depan karena ini tuh udah terjadi sekarang. Aku coba next. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih kita harus mulai untuk terpantik ya kesadarannya atau mungkin anxiousness-nya atau rasa gelisahnya tuh harus kita mulai latih atau mulai kita pancing dari sekarang karena yang pertama itu sudah menjadi hasil riset bersama bahwa kita sudah melampaui batas aman planet bumi di mana aktivitas manusia itu terbukti jelas menyebabkan pemanasan global. Suhu rata-rata permukaan bumi juga hampir melalui batas aman 1,5 derajat Celcius. Bahkan di beberapa report terbaru oleh para peneliti keadilan iklim atau peneliti lingkungan hidup gitu ya, kita sudah pasti akan overshoot dari 1,5 derajat Celcius. Ada yang hitungannya kita akan mencapai sampai 2,8 derajat Celcius, di mana ketika ini terjadi, itu kemungkinan biodiversity itu akan berubah, kondisi lingkungan akan berubah, dan manusia juga pasti akan relate dan relevan dengan perubahan-perubahan itu. Nah, yang paling terdampak adalah mereka-mereka yang masuk dalam klasifikasi kelompok rentan yang bisa dibilang mereka sebenarnya kontribusi terhadap sebuah pengerusakan alam atau perubahan iklim itu sebenarnya sangat sedikit. Tapi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya paling terdampak. Siapa aja sih sebenarnya kelompok-kelompok rentan ini? Itu ada kelompok perempuan yang mereka mengalami diskriminasi akibat dampak perubahan iklim. Lalu juga anak-anak yang mereka ketahanan tubuhnya masih belum begitu optimal gitu ya. Jadi rentan banget kena yang namanya penyakit-penyakit atau infeksi. Lalu juga ada kelompok disabilitas yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi akibat perubahan iklim. Ada juga masyarakat adat dan lokal yang terancam oleh berbagai aksi iklim yang tidak mengindahkan padiatapa gitu ya. Jadi aksi iklimnya mungkin bisa dibilang baru niat tapi dalam implementasinya belum inklusif merangkul masyarakat adat dan lokal. Lalu juga ada kelompok pekerja. Di sini ada nelayan, ada petani sawah, petani hutan, buruh, pedagang asongan juga mereka semua terdampak dengan adanya perubahan cuaca ekstrim. Dan mungkin juga kalau teman-teman di rumah ada yang punya anabul atau misalkan kayak teman-teman yang pecinta binatang gitu ya, sebenarnya bisa juga mulai melihat ada gesture-gesture atau semacam perilaku mereka yang sudah mulai menunjukkan kok sekarang tuh sudah mulai berubah ya. Cuma kita nggak ngerti bahasanya mereka, tapi mereka memberikan sinyal bahwa hai manusia, lingkungan sudah berubah nih, ayo dong do something gitu. Ayo dong kita berbuat sesuatu, nggak hanya buat manusia aja, tapi buat semua yang ada di planet bumi. Karena kita harus menyelamatkan bumi, baru kita bisa ada. Selanjutnya, nah, aku mau coba masuk ke konteks di diskusi kita sore ini. Kenapa sih keadilan iklim? Masa iya sih nggak adil gitu? Karena masalahnya dampak krisis iklim tuh nggak dirasain semua elemen masyarakat secara merata gitu ya. Bayangin ada masyarakat adat, petani yang tadi sudah aku mention, mereka tuh sebenarnya hidup paling dekat dengan alam. Bahkan mereka bisa dibilang eh, orang-orang yang merawat alam gitu. Tapi mereka justru adalah kelompok-kelompok yang kena imbasnya paling dahsyat gitu ya. Gagal panen, kehilangan tempat tinggal, makin rentan bencana, bahkan di warga miskin pesisir gitu ya, rumah mereka sangat-sangat terancam kondisinya. Tapi ketika ada yang namanya rekonstruksi atau pembangunan atau infrastruktur, biasanya tuh yang diduluin adalah hal-hal yang nggak kita bayangkan atau yang harusnya nggak ke situ dulu gitu prioritasnya gitu loh. Banyak malah warga-warga pesisir yang sumber dayanya
terbatas untuk memiliki kemampuan atau meningkatkan adaptasi mereka tinggal di wilayah-wilayah pesisir. Bahkan juga mereka sebenarnya bukan penyumbang utama dari kegiatan-kegiatan yang berakibat atau berdampak kepada emisi. Terus juga perempuan dan masyarakat adat juga sering banget nih dapat imbasnya, di mana banyak banget kultur-kultur atau kearifan-kearifan lokal gitu ya yang kita bisa temukan di lapangan itu justru banyak ceritanya tuh dari teman-teman perempuan, dari upaya ibu-ibu, dari lingkungan yang paling kecil di rumah tangga, dari teman-teman yang bisa dibilang sehari-harinya mereka sangat bergantung kepada alam, tapi sayangnya mereka adalah kelompok masyarakat yang yang paling jarang dilibatkan dalam keputusan iklim. Lalu juga wilayah-wilayah mereka sering menjadi sasaran untuk lokasi-lokasi proyek besar dan juga dalam pengambilan keputusan atau membuka diskusi kadang-kadang mereka sering tidak dipertimbangkan gitu. Jadi ada semacam kurangnya inklusivitas dalam ruang-ruang yang harusnya mereka bisa menjadi bagian dari pembangunan. Belum juga sebenarnya ada keterbatasan mereka untuk mengakses teknologi, rumah aman, terus juga keterbatasan finansial yang harusnya itu merupakan modal-modal mereka melakukan adaptasi. Jadi kayaknya bukan sekedar eh, apa ya permainan biasa gitu ya si krisis iklim ini, tapi sayangnya kita semua tidak dilengkapi dengan senjata yang sama. Kalau kita main game gitu ya, ada yang senjatanya udah pakai lengkap yang sudah build up atau upgrade gitu, tapi ada mereka-mereka yang baru mulai main dan nggak tahu apa-apa dan hanya punya tangan kosong. Kita juga punya kelompok petani dan nelayan yang paling terdampak perubahan iklim, mulai berubah musim. Jadi kalau misalkan teman-teman sering ngobrol ke lapangan atau bertemu dengan petani atau mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di sektor primer, mereka sudah mulai muncul tuh. Harusnya saat ini tuh udah ini Mbak gitu ya. Jadi udah susah menanam dan susah melaut dan otomatis ini akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari karena kesulitan kehilangan mata pencaharian. Nah, kemudian inilah kenapa dibilang bahwa kondisi yang sekarang ini, sorry, kondisi yang sekarang ini bisa dibilang kondisi yang tidak adil atau kondisi yang tidak ideal. Bahkan jauh banget dari kata-kata adil, bahkan jauh banget dari kata-kata ideal. Nah, itulah kenapa akhirnya muncul sebuah semangat baru atau cita-cita baru atau harapan gitu ya, yang bisa kita bilang bersama. Kenapa sih kita butuh yang namanya keadilan iklim? Bahwa sebenarnya semua orang punya peluang yang sama buat bertahan, bahkan untuk tumbuh gitu ya. Jadi keadilan iklim ini meliputi keadilan yang menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia untuk mencapai pendekatan berbasis hak dalam penanganan perubahan iklim. Dalam report IPCC yang dikeluarkan di 2002 juga mencakup adanya keadilan sosial, hubungan yang adil antara masyarakat yang mengupayakan distribusi kekayaan. Jadi distribusi kekayaannya tuh harus merata gitu ya, nggak hanya segelintir orang yang pegang iPhone 17, tapi semua bisa pakai gitu. Atau semua bisa merasakan mendapatkan informasi dan kemampuan untuk tumbuh yang sama, tapi juga akses terhadap sumber daya, kesempatan. Nah, kesempatan inilah kenapa tadi saya mention sebuah inklusivitas dalam proses pembangunan. Sorry, ada yang pop up di aku. Di mana prinsip-prinsip keadilan ini harus dijalankan secara layak. Apa sih sebenarnya prinsip-prinsip keadilan atau nilai keadilan yang ingin kita dorong, yang ingin kita bersama menjadi apa namanya harapan-harapan anak muda sekarang gitu ya? Ada 7. Dulu pertama kali belajar prinsip iklim nih bareng Mbak Lulu dan teman-teman dan mungkin nanti Kak Oli, Kak Sadam juga pasti lebih lebih ekspor ya menjelaskan. Saya cuma taunya 4, sekarang sudah ada 7 dari distributif, rekognitif, prosedural, korektif, inklusif, gender, dan keadilan antar generasi. Aku tidak akan menjelaskan ini satu persatu karena kita bisa jatuhnya satu SKS atau bahkan bisa satu semester. Tapi di momentum ini kita bisa belajar bareng, kita bisa ngupas bareng. Kenapa sih kemudian keadilan iklim ini penting sampai kita ngurusinnya tuh ke arah undang-undang, sampai ke arah kebijakan gitu. Kenapa kita merasa bahwa
perlu banget nih anak muda sekarang itu sadar dan bangkit harapannya untuk melihat masa depan, sama-sama kita jalan. Kenapa harus ada keadilan iklim yang punya payung kebijakan. Nah, take action today. Jadi kita tuh semuanya di sini nggak hanya penonton gitu ya, kita punya power dari suara kita. Tapi ini bukan promo kampanye untuk periode selanjutnya, tapi suara kita tuh bisa kita keluarkan dalam cara yang masing-masing. Aspirasi kita tuh bisa kita tuangkan dengan masing-masing. Mau itu lewat musik, mau itu lewat puisi gitu ya, mau itu lewat podcast-podcast, gambar apapun itu kita bisa suarakan. Kenapa? Sebagai anak muda kita harus bisa dan perlu bisa untuk mendorong isu iklim masuk dalam agenda politik gitu. Yang kedua adalah menjadi watchdog atau istilahnya yang perlu untuk menjadi apa ya, pengamat gitu loh, dan melontarkan suara-suara kritis tentang adanya ketidakadilan iklim yang dirasakan oleh anak-anak muda atau orang-orang di sekitar lingkungan kita. Lalu juga anak muda itu biasanya paling jago nih mencari ide-ide baru atau ide-ide yang trial error nggak apa-apa, tapi yang penting kita tumbuh gitu ya tentang gerakan-gerakan dan inovasi hijau. Kita juga punya kemampuan untuk mengambil atau masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih apa ya istilahnya mungkin lebih strategis, misalkan menjadi sebuah atau seorang politisi muda atau juga aktivis atau penggerak. Poinnya adalah anak muda sekarang jangan mau diem aja, jangan mau rebahan aja, bahkan rebahan sekarang aja udah ada cuannya, tapi yuk kita bikin rebahan kita sekarang tuh bisa bikin Indonesia lebih hijau. Kita bisa jadi aktivis walaupun mungkin followers Instagram kita baru sedikit atau TikToknya baru sedikit, tapi kita bisa jadi penggerak supaya kita bisa snowballing pergerakan kita ke lingkungan-lingkungan kita supaya itu tadi keadilan iklim bisa kita upayakan. Karena jujur aja krisis iklim itu bukan soal masa depan yang jauh di 2020 2050 atau sampai misalkan pergantian presiden selanjutnya gitu ya. Tapi kita berhutang kepada generasi-generasi selanjutnya tentang apa yang kita nikmati sekarang. Kita masih bisa menikmati oksigen, kita bisa ngelihat coral reef yang bagus, tapi nggak tahu generasi ke depan apakah mungkin untuk bisa merasakan itu. Dan ini juga ke anak muda udah mulai punch banget gitu ya, Kak Amel. Udah masuk nih ke sisi-sisi psychological anak muda di beberapa riset itu sudah menyampaikan di anak muda Indonesia itu anxiety akibat krisis iklim tuh udah nyata gitu dan agak-agak mulai mengkhawatirkan ya kalau udah masuk ke arah-arah psikologi gitu. Jadi overthinkingnya tuh nggak hanya kalau aku nggak ngeteks dia, dia ngeteks siapa ya. Tapi kita udah mikirin kayak, aduh, kalau misalkan aku 10 tahun lagi lautnya udah naik, aku harus gimana nih gitu kan. Jadi kita tuh udah mulai tergeluti dengan rasa cemas, takut, sedih, bingung, terus marah tapi nggak tahu marahnya ke siapa gitu kan. Itulah kenapa akhirnya kita menggelar diskusi ini, ngajakin kakak-kakak semua dan narasumber-narasumber yang juga tentu saja canggih-canggih, kita makin makin tergerak gitu ya buat sharing-sharingnya. So, kita akan Nah, untuk itu di sore ini, pertama-tama makasih banget satu lagi untuk yang sudah berpartisipasi, yang sudah join, ngerelain waktu Sabtu sorenya. Terus yuk kita gibahin iklim karena suara muda bukan suara sisa. Oke, over to you Mbak Amel. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Resni. Tadi yang aku highlight dari paparannya Kakak Resni ini, jadi tuh krisis iklim ini sebenarnya mempengaruhi setiap individu dengan dampak yang berbeda-beda gitu ya. Dan justru menambah kerentanan teman-teman kelompok rentan gitu. Nah, contohnya kayak teman-teman muda gitu ya. Tadi kan mungkin teman-teman muda itu dampaknya salah satunya adalah makin anxiety gitu dan makin anxiety karena oh jangan-jangan aku nggak bisa nih apa menikmati pemandangan kayak gini. Jangan-jangan 10 tahun lagi justru ini hancur karena misal tambahan kayak gitu. Nah, itu ya mungkin sedikit highlight dari yang Kak Resni tadi sampaikan. Nah, em, kita langsung aja ke em,
sesi selanjutnya, yaitu ada Kakak Sadam yang akan menjelaskan tentang RUU Keadilan Iklim itu seperti apa gitu. Jadi karena teman-teman masyarakat sipil ini udah menyadari bahwa sebenarnya ada dampak dampak krisis iklim yang memperparah teman-teman kelompok rentan ini, makanya teman-teman kelompok masyarakat sipil berupaya untuk apa ya mencapai keadilan iklim dengan salah satunya berupaya untuk mengadvokasikan undang-undang keadilan iklim seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja aku berikan forum ini kepada Kakak Sadam. Silahkan Kakak Sadam untuk bisa langsung menyampaikan materinya. Oke, thank you Amel. Teman-teman, salam kenal. Aku Sadam dari Madani Berkelanjutan juga, tapi aku juga aktifnya di Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim bersama juga dengan Kauli dan teman-teman yang lain. Kita mungkin baru bisa ketemu online, cuman semoga nggak mengurangi substansi dan semoga kita bisa bertemu secara langsung di lain kesempatan. Nah, mungkin aku akan membuka sedikit ya dengan beberapa gambar. Yang pertama ini adalah proyek geothermal di Pocoleok ya, teman-teman mungkin banyak yang udah tahu proyek-proyek yang diatasnamakan sebagai proyek transisi energi. Kemudian ada juga nih proyek nikel di Konawe, ada mungkin dari teman-teman dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara gitu ya. Ini adalah proyek yang diatasnamakan juga untuk transisi energi karena nikel katanya akan menjadi salah satu bahan baku EV gitu ya. Nikel-nikel dari Indonesia. Tapi kita nggak pernah tahu ya karena beberapa riset menunjukkan bahwa hampir 80% nikel di Indonesia ini bukan untuk baterai tapi untuk aluminium foil gitu. Stainless steel. Nah, ini juga dampak proyek nikel di Halmahera Timur. Kalau tadi itu banyak gambar-gambar tentang hutan, ini adalah expose di kawasan pesisir gitu. Nah, ini mungkin nggak jauh dari lokasi teman-teman ada di Maluku Utara dan ini di gambar di seberang pulau itu barangkali adalah gambar di 5 atau 8 tahun lalu dan gambar yang paling ujung adalah gambar hari ini gitu ya yang menunjuk dan mungkin di 5-6 tahun mendatang pesisir-pesisir lain yang masih seperti pulau yang ada di tengah itu bakalan jadi pesisir yang ada di pinggir ini akan rusak dan tercemar. Nah, ini kemudian ada sawit, teman-teman bisa menyaksikan langsung bagaimana irisan langsung dan bagaimana hutan bergeser menjadi sawit. Yang di ujung itu adalah gambar hutannya, yang di dekat ada gambar sawitnya. Ini proyek hutan tanaman energi ya, bahkan hutan tanaman energi ya. Kayu-kayu ini akan dijadikan sebagai energi alternatif dalam rangka untuk pensiun dari batu bara gitu dah. Tapi sayangnya dalam proses itu justru membabat hutan juga yang kayunya untuk ini ya apa namanya salah satu bahan bauran transisi energi. Nah, ini juga food estate di Merauke yang katanya adalah program untuk perluasan lahan pangan gitu, katanya untuk ketahanan pangan. Nah, tapi kemudian dalam prakteknya kita nggak melihat keberhasilan proyeknya, padahal itu udah dari 2013 ya sebenarnya, terlepas dari Jokowi membuat kembali di 2016. Tapi kemudian yang kita lihat justru adanya kerusakan lingkungan dan pergeseran sosial. Nah, kenapa aku harus sampaikan itu di awal, teman-teman? Karena yang ingin aku sampaikan adalah bahwa krisis iklim itu tidak lahir dari ruang yang hampa atau ruang yang kosong. Krisis iklim bukan datang tiba-tiba karena takdir gitu ya, karena oh ini udah 2025, umur bumi sudah tua, kemudian kita akan menghadapi krisis iklim. Tidak lahir dari proses yang seperti itu. Krisis iklim itu lahir dari bagaimana tata kelola negara dalam mengelola sumber daya alam, dalam mengelola hutan, dalam mengelola pesisir itu justru diarahkan pada industri-industri yang akan merusak lingkungan. Jadi krisis iklim lahir dari proses yang juga dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu yang sangat pentingnya agar teman-teman juga tidak melihat krisis iklim ini sekedar takdir belaka gitu ya, tapi ini juga tanggung jawab dari pemerintah dan dari industri ekstraktif. Sebentar teman, sebentar. Ada tamu. Oke, aku lanjutkan. Nah, beberapa masalah utama krisis iklim di Indonesia ini diekspos oleh teman-teman Aliansi Rakyat untuk Undang-Undang Keadilan Iklim. Jadi mungkin sekedar sekilas ya, ARUKI atau Aliansi Rakyat tadi adalah ini beberapa NGO atau masyarakat sipil yang ada di Jakarta dan tentu ada juga NGO dari daerah yang kemudian sepakat bahwa
masalah iklim hari ini tidak bisa ditangani hanya dengan sekedar kampanye. Masalah iklim tidak bisa ditangani hanya dengan sekedar kita memproses kasus tambang di mana namanya Halmahera gitu ya. Tidak satu persatu karena energi kita akan habis untuk memproses itu semua. Sedangkan masalah baru akan terus muncul. Misalnya tadi ya kita belum selesai ngomongin sawit gitu ya. Sawit yang mendeforestasi dan sebagainya udah muncul lagi industri hutan tanaman energi. Nanti udah muncul lagi industri tembaga, udah muncul sorry bukan tembaga apa namanya nikel. Udah muncul lagi industri-industri lain yang justru mengekstraktif sumber daya alam. Nah, masalah iklim hanya akan selesai jika ditangani secara struktural dan mengakar. Nah, apa kemudian ide yang lahir dari keresahan tersebut adalah kita mengusulkan adanya satu undang-undang yang bisa menyelesaikan persoalan iklim, walaupun mungkin tidak serta-merta langsung selesai, tapi setidaknya bisa jadi cantolan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap krisis iklim hari ini. Nah, itu adalah latar belakangnya. Ada sekitar 40 sampai 50 lembaga something itu yang kemudian bergabung dan aktivitas kita terakhir adalah Climate Justice Summit di Agustus kemarin, awal September, ya akhir Agustus, yang mengumpulkan teman-teman dari kelompok rentan ya, tadi udah disampaikan Mbak Desnya, ada nelayan, petani, anak muda, disabilitas, kelompok perempuan, dan lain sebagainya, kita kumpulkan untuk sharing gitu. Nah, satu hal yang menarik, sebenarnya teman-teman, untuk beberapa teman-teman itu kan kayak bilang ya, bahwa oh, kalau ngomongin iklim dengan masyarakat tapak itu takutnya susah gitu, mereka nggak paham dan sebagainya. Tapi kemudian yang menarik dari pertemuan itu ketika kita ngobrol dengan termasuk dengan teman-teman masyarakat adat gitu ya, mereka sebenarnya ngerti gitu ya bahwa bahkan jauh lebih ngerti karena mereka menghadapi langsung persoalannya di lapangan. Jadi mereka sudah ngerti bahwa kita sedang menghadapi krisis iklim. Nah, artinya teman-teman yang ada di Jakarta dan teman-teman yang ada di nasional gitu ya, ya mengkompilasi permasalahan-permasalahan dari Sabang sampai Merauke yang dihadapi oleh kelompok rentan untuk jadi bahan bahwa kita membutuhkan undang-undang keadilan iklim karena banyaknya persoalan bla 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 gitu ya. Misalnya katakan di Maluku ya, mungkin di sini ada teman-teman dari Maluku. Krisis iklim tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang ada di pesisir ya, tapi juga orang-orang anak-anak muda, kemudian teman-teman perempuan dan sebagainya yang kemudian kadang sering terlupakan dalam proses menghadapi krisis iklim. Misalnya teman-teman disabilitas gitu ya. Apakah dalam penanganan krisis banjir hari ini sudah memperhatikan kelompok-kelompok disabilitas gitu. Nah, hal-hal tersebut kemudian jadi bahan untuk kita merumuskan RUU keadilan iklim ini secara partisipatif. Nah, ini masalah utama aku kira udah banyak dipaparkan oleh Mbak Desni tadi. Nah, ini soal ketidakadilan iklim pada kelompok rentan juga tadi sudah disampaikan. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman konsultasi rakyat di Maluku Utara. Kalau spesifik Maluku mungkin kita belum laksanakan ya, tapi di Maluku Utara kita sudah menghimpun misalnya ada desa di Tidore yang hilang akibat abrasi pantai dan penduduknya terpaksa bermigrasi ke kampung yang baru gitu yang mana misalnya penduduk di situ adalah nelayan kemudian dipaksa bermigrasi di wilayah yang bukan ini mereka ya bukan tanah mereka atau tidak memenuhi tapi kebiasaan mereka selama ini itu mereka pasti akan kesulitan ketika orang-orang yang biasanya hidup dari pesisir kemudian dipaksa bertani tentu akan mengubah budaya dan mengubah kondisi sosial mereka. Nah, ini salah satu dampaknya ketika masyarakat dipaksa bermigrasi ya karena salah satu dampak krisis iklim. Kemudian ada juga ini adalah suara-suara dari masyarakat yang kita ajak konsultasi publik gitu ya. Misalnya ini ada juga yang bicara mengenai perempuan di Maluku Utara menghadapi tantangan dalam hal kekerasan berbasis gender, kesulitan dalam mengakses sanitasi dan kesehatan reproduksi serta kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Misalnya ya tadi dalam menghadapi beberapa bencana akibat iklim gitu ya, terkadang kelompok-kelompok rentan itu jarang dilibatkan sehingga pendekatan yang dilakukan itu baru helikopter view gitu ya. Maksudnya pendekatannya dilakukan oleh orang yang tidak mengalami langsung sehingga kadang solusinya justru tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, ini konsultasi rakyat di Maluku Utara yang tadi ini ada di Sulawesi Tengah. Beberapa dari mereka juga mengajukan tuntutan. Nah, kalau yang tadi itu aku tuliskan mengenai persoalannya, ini aku tuliskan mengenai tuntutan masyarakat yang ada di sana. Misalnya mereka menuntut satu poin dulu mungkin ya, keadilan dalam distribusi manfaat dan beban. Mereka menuntut keadilan dalam
itu ya distribusi manfaat dan beban dari kebijakan proyek pembangunan sehingga masyarakat terdampak mendapatkan manfaat yang lebih besar dan tidak menanggung beban yang tidak adil. Nah, ini kan yang sering dialami ya, misalnya oleh masyarakat adat yang ada di Halmahera gitu ya, ketika tanah dan hutannya gitu ya, yang selama ini menjadi sumber hidup mereka justru dijadikan konsesi nikel gitu ya, atas nama pembangunan, atas nama percepatan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan mereka justru nggak merasakan dampak dari pembangunan dan percepatan ekonomi tersebut karena mereka yang selama ini hidup dari hutan justru dipaksa gitu dengan kultur baru yang tidak sesuai dengan mereka, dan kemudian ya mereka tidak mendapatkan hak paling dasar untuk mendapatkan kehidupan di lingkungan yang baik dan sehat. Nah, ini contoh lainnya gitu ya, tadi di Sulawesi Tengah. Nah, mengapa Undang-Undang Keadilan Iklim ini penting untuk dibentuk? Aku kira udah banyak ya kalau soal krisis iklimnya, tapi ada beberapa hal. Yang pertama, Undang-Undang Keadilan Iklim ini merupakan instrumen hukum yang paling tinggi. Tentu teman-teman tahu gitu ya bahwa di Indonesia sebagai negara hukum kita ada Undang-Undang Dasar dan di bawahnya ada undang-undang. Nah, untuk mengatur di Undang-Undang Dasar tentu akan sangat sulit gitu ya. Tapi di level undang-undang kita merasa bahwa pintu advokasinya itu akan selalu terbuka dan kita merasa itu adalah instrumen yang paling kuat. Nah, kita mungkin bukan berarti Indonesia sebenarnya itu ya, bukan berarti Indonesia nggak sama sekali memiliki kebijakan iklim. Tapi di beberapa tahun belakangan memang kebijakan iklim kita itu masih rendah. Misalnya di Perpres soal nilai ekonomi karbon, Perpres soal NDC dan sebagainya. Nah, di level itu implementasinya sangat lemah karena kekuatan hukumnya masih tidak terlalu kuat gitu ya, karena tidak bisa melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam proses ini. Nah, oleh karena itu kita mendorong banget gitu ya, keadilan iklim atau pengelolaan, jangan pengelolaan ya, keadilan iklim atau penanganan krisis iklim itu harus ditangani oleh kebijakan yang levelnya undang-undang. Nah, kemudian di bulan September 2025 keluarlah rancangan program legislasi nasional atau prolegnas. Yang intinya adalah ini loh daftar undang-undang yang akan diproses DPR dalam periode ini. Nah, salah satu akhirnya yang undang-undang diadvokasikan oleh masyarakat sipil itu masuk adalah rancangan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim yang kemudian diusulkan oleh saat ini ya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan salah satu partai gitu ya di dalam DPR. Nah, tapi apakah itu cukup? Tentu tidak ya, karena ini baru masuk ke dalam daftar yang mana ini masih sangat gambling gitu ya. Jangan sampai undang-undang yang masuk itu substansinya nanti berbeda dari apa yang selama ini kita perjuangkan. Misalnya begini, ketika di Undang-Undang Keadilan Iklim itu kita mengusulkan persoalan mengenai bagaimana perlibatan kelompok rentan dalam upaya untuk menghadapi krisis iklim atau adaptasi dan mitigasi gitu ya bahasa kerennya. Nah, tapi itu ada upaya dalam menghadapi krisis iklim. Kelompok rentan harus menjadi kelompok terdepan nih dalam menciptakan solusi terhadap krisis iklim. Tapi jangan sampai justru di undang-undangnya nanti yang diatur adalah soal perdagangan karbon, soal pendanaan iklim aja gitu ya, atau soal-soal lain yang justru tidak melibatkan kelompok rentan dan cenderung eksklusif. Nah, tentu itu masalah-masalah yang kemungkinan besar akan kita hadapi gitu ya sebagai orang yang kemudian mengadvokasi rancangan undang-undang ini, kelompok yang mengadvokasi undang-undang ini. Tapi tentu kita akan coba kawal itu, dan tentu keterlibatan teman-teman yang hari ini hadir di sini sangat sangat penting, baik itu dari kampanye maupun bagaimana teman-teman di daerah bisa mendorong gitu ya pemerintah daerah juga untuk terlibat dalam upaya menghadapi krisis iklim. Nah, ada 6 isu utama, mungkin ini yang terakhir dulu ya. Yang pertama, mungkin bahasanya agak berat atau tidak, tapi saya rasa teman-teman masyarakat sipil juga pelan-pelan harus naik kelas gitu ya. Ya biarlah pejabat-pejabat kita aja yang kayak kalau ngomongin ini berasa berat, kalau ngomongin itu berasa berat, tapi kita sebagai masyarakat sipil harus naik kelas gitu. Jadi mungkin 2 tahun lalu aku nggak tahu nih prinsip common but differentiated responsibility, tapi karena kemudian didorong gitu ya bahwa ini adalah salah satu prinsip nih untuk mendorong tanggung jawab pihak yang paling berkontribusi besar terhadap krisis iklim gitu. Kemudian ya udah aku mempelajari dan kemudian hari ini kita bisa membicarakan ini. Nah, harapannya teman-teman juga begitu. Mungkin masih ini ya, sebelum ini mungkin belum tahu ya apa framework law gitu ya atau undang-undang
payung, undang-undang umbrella law atau undang-undang pokok. Tapi setelah ini teman-teman bisa bercerita gitu ya ke teman-teman di sekitarnya, atau mungkin kalau punya kesempatan advokasi di pengambil kebijakan bisa cerita tentang bahwa ini loh kita sedang mendorong undang-undang iklim yang menggunakan pendekatan ini. Yang pertama adalah kita mendorong undang-undang iklim ini bukan undang-undang sektoral aja, tapi juga undang-undang yang melibatkan semua sektor terkait, karena tadi ya udah disampaikan bahwa krisis iklim bukan hanya satu sektor gitu, tapi juga krisis yang melibatkan banyak kelompok dan banyak objek. Kelompok rentan udah banyak disebutkan tadi, objeknya ada di pesisir, ada di hutan, ada di laut dan sebagainya. Tentu pendekatannya harus komprehensif dan lengkap gitu. Ini yang pertama. Jadi undang-undang pokok ini yang kita dorong. Jadi jangan sampai penanganan iklim hanya berkutat pada masalah karbonnya aja, perdagangan karbonnya aja, atau hanya berkutat pada masalah lembaga iklimnya aja, tapi justru nggak menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memuat prinsip-prinsip utama dalam penanganan krisis iklim. Prinsip-prinsipnya apa aja? Prinsip keadilan, prinsip pendekatan akademis, kemudian prinsip transparansi, dan kemudian prinsip partisipatif. Nah, itu semua harus masuk dalam Undang-Undang Keadilan Iklim yang sedang kita dorong. Nah, yang ketiga harus berpihak pada kelompok rentan. Ini udah aku sampaikan berulang kali tadi. Jadi jangan sampai justru Undang-Undang Iklim ini jadi alat kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat harus partisipatif ya, baik dalam substansi maupun proses penyusunannya. Jadi ya kita teman-teman NGO di Jakarta ini sebenarnya ya menurut saya hanya mewakili aja, tapi nanti dalam prosesnya harus melibatkan semua kelompok yang menjadi bagian dari kelompok rentan, dari nelayan, petani sampai buruh yang rentan gitu. Itu mereka harus terlibat dalam proses penyusunan ini. Yang kelima tadi ya prinsip common but differentiated responsibility, atau ini juga kita kadang menyebutnya prinsip keadilan, salah satu bagian dari prinsip keadilan distributif, tadi disampaikan sekilas sama Mbak Resni gitu, bahwa pihak yang paling berkontribusi pada krisis iklim itu harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab gitu. Jadi jangan sampai yang berkontribusi itu perusahaan besar, tapi yang bertanggung jawab justru masyarakat-masyarakat yang hidup di pesisir yang merasakan dampak naiknya permukaan air laut. Nah, kemudian yang terakhir ini kauli banget nih kayaknya ini, tidak boleh memuat solusi palsu. Jadi jangan sampai ketika ngomongin pelindungan hutan justru dijadiin untuk perdagangan karbon. Karena justru ketika hutan jadi aset untuk perdagangan karbon, masyarakat nggak boleh masuk ke situ karena dia jadi area konsesi. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh ada di dalam Undang-Undang Keadilan Iklim yang sedang kita perjuangkan. Nah, aku kira ini juga bisa di-share ya ke teman-teman sehingga nanti teman-teman juga bisa baca dan bisa mendalami ini dan bisa berkomunikasi kapanpun dengan teman-teman Aruki yang ada di Jakarta. Kurang lebih kayak gitu, Kakak Amel. Terima kasih. Semoga bisa ini ya terdengar dan tersampaikan semuanya pesan yang ada di Ya, dalam materi ini. ya, makasih banyak Kak Sadam tadi paparannya tentang RUU Keadilan Iklim gitu ya. Dari yang Kakak Sadam sampaikan tadi, aku coba highlight. Jadi krisis iklim ini sebenarnya bukan takdir yang tiba-tiba datang gitu, tapi ada peran negara dalam mengelola sumber daya alam. Makanya ada eh, ya peran negara dalam mengelola sumber daya alam sampai akhirnya banyak persoalan tuh yang timbul, yang iming-imingnya sih sebenarnya untuk pembangunan tapi justru malah merugikan masyarakat gitu. Makanya teman-teman masyarakat sipil itu mencoba untuk mengadvokasikan Undang-Undang Keadilan Iklim ini, yang merupakan instrumen hukum tertinggi ya yang mendorong harmonisasi kebijakan kebijakan, karena sejauh ini memang sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan tentang perubahan iklim tapi masih sporadis gitu, dan tentunya berharap ada undang-undang keadilan iklim ini juga harapannya bisa menghadirkan solusi yang bukan menghadirkan solusi sih, tapi lebih ke benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, em, tadi daging banget gitu ya dari Kak Sadam mungkin materinya. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Uli yang mau menjelaskan lebih dalam lagi nih, sebenarnya RUU Keadilan Iklim itu perkembangannya saat ini seperti apa sih gitu. Karena di sini banyak teman-teman muda yang eh, penasaran gitu, RUU Keadilan Iklim ini tuh gimana sih, dan eh,
perkembangannya kayak gini, perkembangannya tuh kayak apa gitu. Nah, untuk waktu dan tempatnya aku persilahkan kepada Kak Uli untuk bisa memaparkan materinya. Silahkan Kak Uli. Iya, halo, makasih. Selamat sore. Suaraku kedengaran ya, Kak Amel? Ya, sudah terdengar Kak. Ya, makasih Kakak Amel, moderator kita pada sore hari ini. Makasih juga Kak Resni dan Kak Sadam tadi sudah memaparkan banyak hal ya terkait dengan krisis iklim gitu. Dan saya mungkin hanya menambahkan beberapa hal saja terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Oke. Bentar. Oke. Iya, teman-teman. Jadi, em, apa ya yang kalau Sadam tadi menjelaskan bahwa memang apa namanya berbagai macam bisnis berbasis ekstraksi dan berbasis lahan itu memang makin hari dia makin masif gitu ya di tengah situasi kita yang semakin krisis gitu dan tadi bukan Sadam ya yang bilang bahwa semua hal yang ekstraktif itu dia akan berdampak pada krisis iklim tetapi apa para periset global gitu, terus kemudian banyak aktor-aktor peneliti dan hampir semua negara-negara juga pada dasarnya mereka mengakui bahwa model ekonomi yang ekstraktif tadi berbasis ekstraksi sumber daya alam itu memang menjadi kontributor besar gitu ya. Jadi ini bukan hanya kata kita-kita saja gitu, tapi kata banyak orang memang model ekonomi pilihan bukan hanya Indonesia tapi hampir seluruh dunia sekarang itu memang memberikan dampak yang buruk terhadap situasi bumi gitu. Dan kalau dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa sebenarnya energi lalu kemudian forest and land use ya penggunaan lahan dan perubahan hutan, terus kemudian pertanian, limbah itu semua berkontribusi gitu ya terhadap krisis kita. Tapi memang dua sektor paling besar sektor energi gitu dan juga sektor forest and land use dan agriculture memang menjadi sektor paling besar mengemisi gitu. Nah, ini sangat penting banget untuk selalu kita mention agar tadi gitu ya, agar ketika kita ngomongin soal keadilan dalam konteks iklim itu bisa mencapai pada titik terangnya gitu karena apalah arti aksi adaptasi iklim gitu kalau kemudian dia dilakukan di atas perampasan atau pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi menyoroti bahwa siapa yang harus bertanggung jawab lebih besar dalam konteks iklim itu menjadi hal yang penting dan nggak boleh untuk ditinggalkan gitu ya. Nah, nanti bisa baca lebih detail saja di presentasinya. Ini konteks dominasi investasi di Indonesia. Jadi kita nggak akan mungkin juga bisa melepaskan ketika kita membicarakan soal keadilan iklim, tapi kita tidak membincang dan tidak melakukan koreksi terhadap model dominasi investasi di Indonesia gitu. Nah, di sini memang kenapa kemudian kita menjadi sangat penting untuk ngomongin krisis iklim karena memang negara kita itu sangat rentan ya teman-teman ketika krisis iklim itu terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa sejak dulu kita diajarkan Indonesia sebagai negara kepulauan gitu yang terdiri dari 17.000 pulau itu pasti berdampak sangat besar gitu ketika iklim ini terus-menerus mengalami titik surutnya gitu ya. Hampir 273 juta masyarakat Indonesia itu terkonsentrasi hidupnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Artinya ada 273 juta penduduk yang menjadi calon pengungsi iklim gitu. Ketika kemudian muka air laut ini terus meninggi gitu ya sebagai dampak perubahan iklim atau krisis iklim gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nasib 273 juta penduduk Indonesia yang hidup di wilayah pesisir dan yang akan menjadi korban pertama sekali dari krisis iklim. Nah, itu yang juga harus ditagihkan kepada negara. Tadi saya sepakat bahwa kenapa kemudian kita harus menagihkan ini semua kepada negara? Ya karena problem soal krisis iklim ini bukan
bukan problem yang datang begitu saja ya, tapi dia adalah problem struktural gitu. Oke, untuk kemudian menagih pertanggungjawaban individual itu menjadi penting, kesadaran individual itu menjadi penting gitu ya. Tetapi kemudian sebagai problem yang struktural, maka hal yang lebih strategis adalah bagaimana kemudian menagih negara untuk bisa menghasilkan berbagai produk kebijakan dan undang-undang yang bisa berkontribusi pada aksi adaptasi dan mitigasi iklim yang memang ngejawab persoalan kita. Nah, itu tadi kemudian kenapa seruan untuk mendesakkan segera ada undang-undang keadilan iklim ini menjadi hal yang penting, teman-teman gitu. Nah, Indonesia juga berada pada tingkat peringkat ketiga teratas negara ya dalam hal kerentanan iklim. Jadi menjadi wajar gitu kalau kemudian kita terus meneriakan kenapa aksi-aksi adaptasi mitigasi iklim dan juga kemudian undang-undang iklim keadilan iklim ini sebagai undang-undang payung menjadi hal yang sangat urgent untuk segera dibentuk oleh pemerintah gitu. Nah, ya, kalau kemudian teman-teman sering mendengar triple planet crisis gitu ya, bahwa ternyata persoalan krisis iklim itu juga dia tidak tunggal gitu, dia berdampak pada krisis yang lain, setidaknya dua krisis lainnya, biodiversitas loss gitu ya, atau keanekaragaman hayati yang hilang dan juga polusi gitu. Jadi ketiga krisis ini dia saling berkaitan teman-teman, dia nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Makanya memang menjadi penting untuk terus-menerus mendesakkan agenda-agenda yang berkaitan dengan menjaga suhu bumi untuk tidak naik 1,5 derajat atau tadi kata pembicara terakhir bahkan estimasinya lebih dari 2 derajat gitu ya. Kalau kemudian model pembangunan, model ekonomi masih memilih seperti saat ini gitu. Nah, lalu kemudian juga akan berkontribusi pada bencana alam, tentu tadi sudah dimention juga gangguan ekonomi juga gitu ya. Karena apa? Karena di berbagai wilayah sekarang petani sudah mulai merasa bahwa kenapa ya hasil pertaniannya itu secara kualitas itu menurun dan secara kuantitas juga menurun gitu. Nah, ini nggak bisa kemudian dipisahkan dari situasi iklim yang terus-menerus semakin krisis gitu. Lalu kemudian teman-teman krisis air itu akan menjadi hal yang biasa mungkin ya ke depan untuk dihadapi oleh masyarakat dunia gitu ya. Kalau kemudian segera tidak mengubah kalau tidak mengubah dengan segera gitu ya model ekonomi dan corak pembangunan kita, lalu kemudian juga zoonosis ya artinya mungkin COVID-19 yang kita hadapi beberapa tahun yang lalu ke depan dia akan semakin masif terjadi gitu ya karena penyakit-penyakit zoonosis ini juga sangat erat kaitannya dengan perubahan bentang hutan yang semakin masif gitu. Jadi memang ini juga hal yang penting untuk disorotin gitu. Lanjut aja. Ya, ini tadi benar ya teman-teman bahwa sebenarnya kita itu sudah punya beragam kebijakan gitu yang mention soal iklim gitu. Tetapi memang tadi tidak ada dasar hukum yang kuat seperti undang-undang gitu. Paling tinggi misalnya dia Perpres gitu ya 98 tadi secara langsung mention soal pasar karbon, perdagangan emisi gitu. Lalu kemudian Undang-Undang 32 juga ngomongin sih soal dasar kebijakan adaptasi dan mitigasi, tetapi kan ini dia memang fokusnya sangat luas banget ya. Ini ngomongin soal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup gitu. Jadi memang kita butuh secara spesifik gitu untuk bagaimana kemudian undang-undang keadilan iklim ini bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk kemudian mengatur berbagai kebijakan, mengatur berbagai program di negara ini dan mengatur berbagai konsentrasi dari berbagai macam kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian-kementerian kita yang banyak itu juga gitu. Nah, ini soal Perpres 98 tadi ya, gitu. Terus saya mau langsung saja ke ya ini soal offsetting itu adalah tadi kalau Sadam mention soal solusi palsu ya offsetting itu menjadi salah satu bentuk solusi palsu ya yang terus-menerus ditawarkan.
Nah, terus sekarang itu kalau misal ditanya sejauh mana sih kemajuan dari RUU ini gitu ya, kalau di kitanya sendiri di ARUKI, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim, kita sudah menyusun naskah akademik dan draft rancangan undang-undang ya yang berkaitan dengan keadilan iklim ini gitu. Kata keadilan iklim juga terus-menerus kita desakkan menjadi terminologi namanya gitu, meskipun di dalam eh, apa diskusi dengan DPD gitu DPR ada sedikit perdebatan gitu soal terminologi nama dari undang-undang ini gitu. Tapi memang di dalam nilai dan prinsip kita nggak bisa tawar-menawar gitu ya. Kita terus mendorongkan bahwa prinsip dan nilai yang diaturkan di dalam Undang-Undang Keadilan Iklim ini memang dia berbasiskan keadilan gitu. Nah, terus kemudian kalau beberapa waktu yang lalu ketika kita lakukan rapat gitu dengan DPD, kita kan ngebaca ya draft naskah akademik maupun draft rancangan undang-undang pengelolaan iklim ya yang disodorkan oleh DPD dan DPR, dan kita masih melihat bahwa em, substansi dari undang-undang ini masih dalam konteks bagaimana kita bisa memanajerial krisis gitu. Nah, pengelolaan sesuai dengan namanya gitu ya, pengelolaan iklim. Nah, ini menjadi bahaya teman-teman karena logika yang dipakai adalah bagaimana kemudian krisis ini bisa dikelola gitu. Artinya masih business as usual, berbasis bisnis gitu. Oke, misalnya bagaimana kita tidak boleh berhenti untuk melepaskan emisi dari sektor pertambangan gitu ya. Oke, oke kita nggak bisa nih berhenti dari fosil atau PLTU batu bara gitu. Oke, bagaimana kalau kemudian kita apa namanya mengcombine gitu batu bara dengan wood pellet kayu gitu. Akhirnya muncul tuh program co-firing biomasa gitu ya. Bagaimana PLTU tetap bisa beroperasi dengan 95% komoditas utamanya adalah batu bara, tetapi 5%-nya lagi disuplai dari wood pellet kayu gitu. Yang dimana untuk menghasilkan wood pellet kayu tadi ya sebagai bahan bakar gitu, sebagai bauran itu juga akan mempercepat dan memperluas gitu ya ekspansi dari izin-izin di sektor kehutanan gitu. Jadi sebenarnya bauran-bauran apa namanya substitusi energi masih menjadi bagian yang diatur di dalam undang-undang versinya pemerintah ini gitu. Terus kemudian tadi juga bisnis karbon masih dimasukin gitu ya. Lalu kemudian juga tidak secara tegas mengatur soal bagaimana pajak karbon gitu. Padahal ini menjadi hal yang penting gitu ya. Gimana kemudian si perusahaannya itu bisa berhenti gitu ya. Kalau kemudian yang dikasih itu kebijakannya hanya kebijakan-kebijakan yang terus mengakomodasi bisnis mereka gitu. Nah, itu juga yang kemarin kita dorongkan di dalam draft undang-undang versi pemerintah gitu ya, untuk kita bisa mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan tadi solusi-solusi palsu tadi gitu. Nah, hal yang penting juga kemudian di dalam undang-undang ini, rancangan undang-undang ini kita mendorongkan loss and damage ya teman-teman. Jadi kehilangan dan kerugian itu menjadi penting. Kita nggak bisa menutup mata bahwa ratusan kampung gitu di Indonesia gitu ya, dan bahkan di berbagai dunia lainnya itu sudah mengalami dampak krisis iklim gitu. Dan mereka punya hak untuk menagihkan pertanggungjawaban itu kepada negara-negara maju, kepada perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mengemisi gitu. Jadi penting untuk memberikan ganti kerugian loss and damage gitu, dan mengatur loss and damage ini sebagai pemulihan hak dan ruang hidup masyarakat di dalam rancangan undang-undang ini gitu. Nah, hal lainnya adalah juga penegakan hukum teman-teman. Jadi nggak akan mungkin kita bisa mengatasi krisis iklim kalau penegakan hukum kita masih lemah gitu. Jadi sanksi tegas kepada para emitor ketika mereka masih terus melanggar gitu berbagai kesepakatan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu juga masih menjadi penting. Jadi nggak akan mungkin misalnya kita bisa mengatasi krisis iklim kalau misalnya konsesi-konsesi perusahaan sawit, perusahaan HTI itu masih terbakar tiap tahunnya. Karena kebakaran hutan dan gambut itu menjadi kontributor besar gitu ya dalam konteks emisi gitu. Jadi memang
penegakan hukumnya ini juga harus apa namanya melibatkan dan juga mengarah kepada multisektoral lainnya itu menjadi penting gitu. Nah, hal lainnya sebenarnya teman-teman bisa ya pembiayaan iklim tadi dijelaskan oleh Sadam dan yang lainnya itu bisa dibaca ya di dalam kertas kebijakan yang sudah disusun oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim. Mungkin itu dulu dari saya, nanti bisa diperdalam dalam proses diskusinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Uli. Tadi sangat insightful banget ya. Jadi Kak Uli menyampaikan tentang perkembangan RUU Keadilan Iklim yang digagas oleh teman-teman masyarakat sipil itu seperti apa gitu. Jadi yang aku highlight adalah teman-teman masyarakat sipil ini udah menyusun naskah akademik, lalu juga udah buat naskah RUU-nya, udah sering diskusi sama DPR dan DPD, dan juga ternyata DPR dan DPD ini juga punya barang sendiri gitu ya, yang ternyata pas dicek justru nilai-nilai keadilan iklimnya tuh justru malah apa ya, masih kabur gitu ya. Contohnya tadi kayak apa ya, masih logikanya masih em, memanajerial krisis gitu ya tadi kalau kata Kak Uli. Jadi apa namanya, contohnya kayak pengen eh fossil fuel pengen dikurangin, tapi dikuranginnya justru menggunakan bauran yang bauran itu dari kayunya itu dari hutannya itu berpotensi untuk dibabat gitu ya. Itu sederhananya gitu ya. Nah, ini sangat aku sih sangat tertarik gitu ya dengan tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber gitu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sesi diskusi gitu, dan ini aku juga udah cek di kolom chat wah ada banyak pertanyaan ya nih. Nah, ini ada pernyataan dan ada juga pertanyaan gitu ya. Ini dari Akbar Farhan. Nih Akbar Farhan ini sebenarnya temen jejaring Madani juga di Maluku gitu. Dia ini sering juga ke daerah-daerah pedalaman untuk ngajar teman-teman anak-anak kecil gitu. Nah, di sini dia bilang ini ada beberapa poin yang aku tangkap sih. Jadi keadilan iklim ini menuntut analisis kritis. Kalau misalkan ada yang terdampak, ada yang terdampak banget gitu. Jadi ada beda-beda dampaknya yang menyasar ke masyarakat gitu. Nah, masyarakatnya ini ada masyarakat rentan juga, ada masyarakat adat, nelayan, petani kecil, terus juga ada pelaku besar em, yang justru lolos dari tanggung jawab gitu ya. Dan ya sebagainya gitu. Eh, oh ya, ini ada yang di highlight juga bahwa ada ketidakadilan antar generasi gitu. Jadi apa yang kondisi yang sekarang ini bisa merugikan teman-teman muda di masa depan gitu. Nah, terus juga ini ada pertanyaan dari Kak Alisa Kunik. Apakah RUU Keadilan Iklim ini akan memiliki hubungan langsung dengan target NDC Indonesia atau akan menjadi payung hukum baru yang lebih luas? Nah, ini aku bacain dulu pertanyaannya, nanti narasumber mungkin bisa langsung menanggapi gitu ya. Ini dari Kak Ahtar berbicara soal kerangka kebijakan keadilan iklim di Indonesia, Thailand dan Vietnam selaku negara tetangga kita sudah mulai bisa membicarakan isu perubahan iklim dan keadilan iklim sebagai bahasan yang hangat di parlemen sekaligus menerapkannya ke dalam peraturan undang-undang. Belajar dari kedua negara tersebut dan tentunya negara-negara lain, bagaimana memastikan RUU keadilan iklim kita tidak hanya berfokus pada aspek fiskal dari perubahan iklim, melainkan juga membahas mitigasi dampak dan legal avenue bagi masyarakat adat, perempuan, anak dan ya anak yang tinggal di wilayah rentan. Lalu selanjutnya ada anak muda kerap dibebani tanggung jawab dari permasalahan ataupun kerusakan yang dilakukan generasi sebelumnya, tetapi kenyataan generasi boomer lebih sering mengkritik gen milenial dulu dan sekarang Gen Z. Bagaimana melihat fenomena di Indonesia itu dalam perspektif keadilan antar generasi, lalu apakah Gen Z di Indonesia bisa disebut sebagai lost generation akibat krisis iklim? Nah, mungkin pertanyaan soal RUU keadilan iklim kita bisa merespon terlebih dahulu ya.
terkait RUU Keadilan Iklim ini punya hubungan nggak sih dengan NDC? Nah, mungkin Kakak Resni atau Kakak Sadam atau Kak Uli bisa menanggapi pertanyaan tersebut, atau teman-teman juga bisa langsung menulis ya di pertanyaannya, bisa untuk siapa pertanyaannya gitu, seperti itu. Boleh Kak Silahkan. Uli duluan, kayak Kak Uli duluan. Oke, silakan Kak Uli. Iya, oke, makasih nanti ditambahin ya, Mm-mm. Sadam dan Mbak Resni. Ya, tentu pasti dia berkaitan gitu, tapi memang Undang-Undang Keadilan Iklim ini dia lebih luas ya spektrumnya gitu. Makanya tadi sempat disebutkan bahwa kita pengen ini menjadi semacam omnibus gitu ya, untuk mengatur dan mensinkronisasi kebijakan-kebijakan lainnya gitu yang berdampak pada krisis iklim atau terdampak dari situasi krisis iklim ini gitu. Nah, jadi memang satu dia nggak bisa dilepaskan dari NDC gitu sebagai komitmen bersama secara global, dan yang kedua sebenarnya undang-undang ini diharapkan bisa hadir untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang sekarang eksis tapi kemudian berkontradiksi dengan NDC gitu, dan kemudian mengatur soal bagaimana aksi-aksi yang bisa mengarah pada tercapainya NDC atau bahkan mungkin beyond dari itu gitu. Silakan Kakak Sadam mungkin mau menanggapi juga. Oke, ya melengkapi sedikit aja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat NDC itu kan dia isinya adalah target per sektor gitu ya. Kayak energi 33%, kemudian volume berapa persen, sampah berapa persen gitu kan. Nah, sebenarnya dalam implementasinya kan karena levelnya perpres ya, dia tidak punya kekuatan paksa gitu. Siapa sih kementerian yang mau ngikut gitu? Dan siapa juga lembaga lainnya yang mau tunduk ke situ gitu. Misalnya mereka udah punya dasar hukum masing-masing. Misalnya katakanlah di sektor lahan gitu kan ya, Kementerian Kehutanan udah punya kebijakan sendiri itu untuk membuat atau membuka apa namanya lahan pangan 20 juta hektar. Nah, misalnya juga di energi mereka udah punya kebijakan sendiri untuk membuat atau memperluas tambang-tambang di katakan sekarang yang lagi hype gitu ya, tambang nikel di Maluku dan Sulawesi. Nah, tentu undang-undang ini akan menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang ada di sini gitu. Nah, kenapa NDC belum cukup? Satu, perpresnya levelnya masih perpres, kedua belum punya kekuatan paksa, dan ketiga memang belum tersinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan di level sektoral gitu ya. Tadi di sektor volume dan sebagainya. Nah, mungkin bayangan sederhananya gitu ya, seperti undang-undang pokok agraria gitu ya, yang ngasih panduan dalam dalam konteks tanah gitu ya, di mana tata kelola yang seharusnya gitu. Walaupun pada implementasinya itu bermasalah juga ya, cuman memang panduannya ada. Nah, dalam konteks iklim, undang-undang ini akan memberikan panduan seperti itu. Nah, eh, menjawab juga sekaligus ya di pertanyaan setelahnya gitu ya, dari Mas Akhtar yang kayaknya kurang lebih sama. Eh, Memang di dalam undang-undang ini kita di rancangan masyarakat sipil gitu ya, kita menyebutkan secara langsung kelompok rentan. Nah, harapannya apa? Harapannya mereka punya justifikasi yang kuat di dalam norma yang diundang-undangkan gitu ya. Maksudnya norma yang udah dimasukkan dalam undang-undang, sehingga mereka keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada konteks-konteks yang sangat prosedural gitu. Sorry, konteks-konteks yang sangat formalitas gitu ya, bukan prosedural. Formalitas. Misalnya selama ini pelibatan masyarakat dalam konteks pemberian izin itu kan mereka ya dilibatkan dalam proses sosialisasi, tapi mereka nggak pernah dilibatkan dalam proses sampai memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap proyek tersebut. Nah, itu mereka dilibatkan tuh. Nah, undang-undang ini akan mencoba untuk melibatkan kelompok rentan tersebut. Dan mungkin terakhir ya, soal Gen Z sebagai lost generation ini malah aku pikir bisa jadi bahan kampanye ya buat teman-teman, bahwa jangan sampai kita menjadi the lost generation, atau katakanlah bumi ini masih ada gitu ya di 2060, jangan sampai kita menjadi lost generation atau menjadi generasi terakhlas ya, berarti ya, lost generation yang menikmati bumi yang layak huni. Jadi jangan sampai seperti itu, dan aku kira justru ini menjadi bahan kampanye yang bagus itu ya. Terima kasih Mas Manda Firmansyah. Kayak gitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Sadam. Tadi udah langsung ya menjawab pertanyaan yang kedua gitu. Nah, mungkin Kak Uli tadi untuk pertanyaan kedua
apakah ingin ditanggapi juga terkait dengan gimana ya, bagaimana bisa memastikan kalau RUU keadilan iklim ini nggak hanya berfokus pada aspek fiskalnya saja gitu, tapi justru bisa menjawab juga, membahas tentang mitigasi dampak dan legal avenue bagi kelompok rentan seperti itu. Iya, jadi memang apa namanya, nanti bisa tolong dibagikan presentasi saya ya, karena itu ada beberapa hal-hal yang kita dorongkan memang diatur dalam undang-undang ini. Jadi memang oke, memang aspek fiskal tuh nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa ditinggalkan ketika kita ngomongin soal aksi adaptasi perubahan iklim. Tapi dia bukan satu-satunya dan dia bukan yang utama gitu, karena kalau kita balik ke konteks akar penyebab krisis iklim itu kan sebenarnya adalah tadi ya emisi-emisi yang dilepaskan dari berbagai sektor industrialisasi, forest and land use gitu. Jadi memang akar itu yang harus dijawab melalui undang-undang ini gitu. Makanya tadi kita juga hendak mendorongkan satu, nggak boleh lagi ada substitusi energi gitu. Kalau kemudian kita mau berhenti untuk konsumsi fosil ya berhenti aja, nggak boleh kemudian oke kita tetap lanjut ya tapi ini gitu. Oke kita berhenti ya tapi ini nggak ada tapi-tapinya gitu. Kalau mau keluar ya keluar aja, kalau mau berhenti ya berhenti aja. Itu yang pertama. Karena kalau dia tetap masih mengandalkan substitusi, kita nggak akan pernah benar-benar bisa lepas dari fosil, pun termasuk kendaraan listrik gitu ya. Siapa yang bilang kendaraan listrik itu bersih gitu? Karena selain dia mendeforestasi dan menghilangkan biodiversitas di Sulawesi, Maluku Utara, tetapi kemudian apa namanya pabrik-pabrik atau kemudian wilayah-wilayah industri dari baterai atau kemudian nikel itu sendiri sebenarnya dihidupi oleh PLTU batubara gitu. Jadi konsumsi dan ketergantungan terhadap batubara sebagai fosil itu juga masih sangat tinggi sekali di satu sumber energi yang diklaim bersih gitu ya. Nah, yang kedua juga kemudian soal penegakan hukum tadi ya, yang sudah sebut saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah akses to justice gitu. Jadi memang kita juga mengupayakan bagaimana kelompok-kelompok paling terbeban, paling terdampak tadi, perempuan, masyarakat adat, orang-orang di pesisir, petani, nelayan itu bisa akses to justice ketika kemudian ada eh, pelanggaran-pelanggaran atau ada misalnya entitas hukum korporasi misalnya ya yang tidak patuh terhadap apa yang diaturkan dalam undang-undang ini gitu. Nah, hal lainnya memang tadi ya sebagai satu metode yang omnibus diharapkan dia bisa mengoreksi ya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dia bisa mengoreksi misalnya bagaimana kebijakan dan program yang sekarang hendak dijalankan oleh Kementerian Kehutanan gitu. Jadi memang situasi ideal yang kita pengen tuh itu gitu. Nah, tapi kan problemnya sekarang adalah kita bertarung dalam konteks apa namanya kuasa di legislatifnya gitu. Karena kita tahu bahwa 70% anggota legislatif kita itu ya latar belakangnya adalah pebisnis tadi yang kita omongin yang kita mau tinggalkan itu tadi gitu. Yang pertarungannya di sana sehingga memang ketika orang-orang muda, ini saya langsung jawab pertanyaan yang terakhir ya, ketika orang-orang muda nggak mau jadi lost generation, nah yang harus ditagihkan kepada generasi di atasnya, ya pertanggungjawaban ini tadi gitu. Kamu dianggap bertanggung jawab untuk kemudian memastikan kehidupan generasi yang selanjutnya itu bisa baik, jauh lebih baik atau paling tidak sama dengan hari ini gitu ya, tidak lebih buruk gitu ya. Kalau kemudian kalian itu berhasil dan mau gitu menetapkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang gitu. Jadi dorong kemudian pertanggungjawaban antar generasinya untuk menghasilkan kebijakan yang jauh lebih baik gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Uli atas jawabannya ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung buka mic-nya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang pengen nanya nih, aku pengen buka polling quiz lagi buat teman-teman gitu. Eh, Quiz yang kedua. Nah, ini bisa aku langsung launch lagi ya. Nah, silakan teman-teman bisa mengisi polling quiznya. Dan kira-kira teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan kembali soal RUU Keadilan Iklim ini? Khususnya tentang ini ya, tentang mungkin perkembangannya karena nggak banyak orang yang tahu gitu. Kalau dan di sini ada Kakak Sadam dan juga Kakak Uli yang aktif di
em, aliansi aliansi rakyat untuk RUU keadilan iklim gitu. Mungkin dikit nambahin Kak Amel. Ya, boleh Kak Resni. Aku coba resume dari beberapa penyampaian teman-teman gitu ya yang ada di chat box maupun juga yang tadi udah disampaikan sama Kak Sadam sama Kak Uli. Eh, yang sebenarnya aku tuh pengen menantang Kak Muhammad Akbar Farhan nih gitu. Karena kan tadi mentionnya Kak Amel, Kak Akbar itu sering banget tuh belusukan ketemu sama anak-anak gitu ya. Pengen dong denger ceritanya Kak Akbar ketika turun ke lapangan. Sebenarnya anak-anak yang di lapangan tuh saat ini pendapatnya atau experience-nya tentang si krisis iklim tuh gimana gitu dan pandangan mereka terhadap masa depan itu gimana gitu ya. Mungkin nanti kalau berkenan Kak Akbar boleh sharing dari Maluku ya tadi Kak Amel, Kak Akbar mungkin cerita-cerita dari Indonesia Timur yang sejauh ini bisa dibilang tanda kutip eh sedikit mendapatkan atau memiliki beban yang cukup besar gitu ya dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia bagian barat karena heavy dampaknya itu tadi Kak Uli, Kak Sadam itu banyak mention cerita-cerita di Indonesia bagian timur. Nah, kalau dengan NDC sebenarnya eh, yang bisa aku sampaikan sedikit adalah sekarang itu kan Indonesia sedang menggodok namanya second NDC gitu ya. Dan dari termnya aja nationally determined contribution. Jadi sebenarnya NDC itu yang menentukan adalah negaranya sendiri. Kapasitasnya tuh gimana sih gitu ya untuk menjawab tantangan global terhadap perubahan iklim. Terus kedua, dalam prosesnya berjalan sekarang SNDC harusnya tayang gitu ya yang versi Indonesia, tapi masih terkendala satu dan lain hal ada peningkatan atau ada ambisi Indonesia yang naik gitu dari target-target sebelumnya, dari ambisi-ambisi sebelumnya. Justru eh, RUU Keadilan Iklim ini akan menjadi triggering atau menjadi koridor yang lebih ajak gitu ya untuk menjaga ayo dong tanggung jawab nih sama SNDC-nya gitu loh. Kenapa? Karena di satu sisi kita ambisius dengan NDC or dengan SNDC yang semakin meningkat, tapi kita juga ambisius dengan economic growth gitu kan. Yang sudah sering digadang-gadang 8%, 8%. Tapi kita nggak pernah ketemu atau sejauh ini belum pernah ketemu. 8% itu akan ketemu di mana dengan kondisi lingkungan yang akan ditinggalkan seperti apa gitu. Menurut aku, RUU Keadilan Iklim juga akan menjadi beyond SNDC, justru malah bisa menjadi teman eratnya Omnibus Law ya harusnya gitu. Jadi bisa saling berpegang erat karena tidak hanya berpegang atau tidak hanya mengandung satu pesan tentang what is perubahan iklim, tapi kalau dikulik lebih jauh gitu tadi dalam penyampaiannya aku ulik bahwa si RUU Keadilan Iklim tuh dalam banget. Jadi nggak hanya ngomongin lingkungan, tapi kita tuh menggerus yang namanya ego sektoral. Ada di situ sosial, ada di situ generatif, dan itu merupakan koridor-koridor yang harapannya ketika kebijakan ini diketok, tadi Kak Sadam bilang ada enforcement law atau law enforcement gitu. Ya. Mungkin Kak Sadam atau Kak Uli istilahnya lebih ngeh tentang ini, tapi ada pagar-pagar yang jelas dari kebijakan sehingga mau nanti gimana jungkir balik, mau itu kenaikan ekonomi, mau itu istilahnya just transition or energy transition, mau gimana ceritanya mengembangkan solusi-solusi hijau yang lain yang semoga tidak hanya sekedar another greenwash ya gitu, tapi ada pagar-pagar yang kita bisa jagain bersama. Nah ini tuh justru nyambung ke mentionnya Kak Manda Firmansyah gitu ya. Kayaknya emang ini tuh udah rahasia umum kalau yang sebelum-sebelumnya itu tuh suka gimana ke Gen Z yang sekarang gitu ya. Justru ini sebuah challenge buat kita bersama bahwa kata tadi Kak Oli sempat mention dengan kebijakan ini kita bisa tagih itu para mereka yang membuat kebijakan yang sekarang kondisinya lagi ongoing gitu ya kayak di daerah kita punya yang namanya RPJMD. Di nasional kita punya yang namanya RPJPD. Yang pada titik tertentu ada ruang-ruang kita bisa melakukan penyampaian aspirasi. Atau kita bisa dengan lingkungan kita melakukan upaya-upaya yang bisa memberikan bukti atau memberikan apa ya
signaling bahwa yang sekarang ongoing itu tanggung jawabnya bersama gitu. Tapi kita juga butuh tanggung jawab atau kita juga butuh nodong kalian buat yang sekarang duduk di kebijakan, entah itu di nasional ataupun di daerah, ayo dong sama-sama considering besok tuh Indonesia mau jadi apa, atau teman-teman yang di daerah besok tuh di provinsi tuh mau jadi apa gitu. Justru di sini ada semacam change di mana eh anxiety akan munculnya lost generation itu coba kita switch yuk gitu. Bahwa banyak loh contoh-contoh yang eh, dari apa ya, ketidakpedean atau kecemasan itu kemudian berubah menjadi energi baru yang akan menjadi punchline atau semacam gerakan-gerakan baru. Terus kemudian juga sebenarnya anak muda sekarang atau Gen Z gitu ya, itu punya potensi aksi dan mobilisasi yang powerful gitu. Di mana ada survei-survei yang menyatakan bahwa Gen Z di Indonesia itu terbukti aktif loh untuk menggerakkan isu-isu iklim. Makin banyak teman-teman yang ngomongin tumbler, makin banyak teman-teman yang ngomongin ayo dong jangan pakai sabun cair gitu ya, kita rubah ke sabun-sabun yang lebih ramah lingkungan. Atau misalkan kalau cewek-cewek nih, ih jangan pakai mineral sunscreen dong karena itu nggak bagus buat coral reef. Justru itu banyak munculnya dari Gen Z. Banyak munculnya dari teman-teman anak-anak muda gitu. Jadi harapannya kita masih punya ruang, masih punya waktu, dan masih punya banyak banget energi untuk merubah mindset kita supaya jangan jadi lost generation, tapi kita jadi semacam kayak generation of hope untuk future-nya Indonesia. Itu Kak Amel. Oke, makasih banyak Kak Resni tambahannya tadi ya. Jawabannya langsung sekaligus gitu dan ini juga udah ada respon dari Kak Akbar via chat. Mungkin Kak Akbar belum bisa menyampaikan secara langsung ya, tapi di sini yang aku tangkap adalah rekapan apa yang Kak Akbar temui di lapangan, khususnya di Maluku ini seperti apa, yaitu ya masyarakat Maluku ini melihat langsung gimana pantai mereka tuh mengalami abrasi, ada juga rusaknya terumbu karang, ada gangguan dalam konteks sektor perikanan gitu ya, teman-teman dan teman-teman muda gitu di Maluku ini percaya juga bahwa SASI ini adalah solusi penting gitu ya. Balik lagi kearifan lokal ini punya peran penting ya ternyata gitu. Dan teman-teman muda di Maluku juga ternyata banyak yang ikut berkegiatan tentang kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan gitu ya. Yang aku sering lihat sih mungkin kayak penanaman mangrove, bersih-bersih apa pantai gitu. Tapi eh, teman-teman muda di sana ini justru em, belum dapat dukungan dari pemerintah gitu dan pendidikan tentang iklim dan mereka tuh berharap juga ada pendidikan iklim yang lebih baik, pendidikan tentang kebijakan agar mereka tuh em, bisa bersuara lebih strategis gitu ya, bisa didengar sama pemerintah seperti itu. Nah, itu yang aku recap dari apa yang disampaikan oleh Akbar gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini apakah kiranya ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan ke Kak Uli, ke Kak Resni atau ke Kak Sadam gitu. Dan sekaligus mengingatkan teman-teman untuk ini kami membuka polling atau kuis lagi di Zoom. Jadi sambil mendengarkan bisa sambil mengisi juga teman-teman di Zoom-nya seperti itu. Nah, kira-kira dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Di sini aku melihat ada beberapa teman-teman dari daerah gitu ya, dari Kapuas Hulu, dan juga ada dari Sulteng gitu. Mungkin bisa sharing juga krisis iklim yang dialami di daerah masing-masing itu seperti apa sih gitu. Atau mungkin juga bisa bertanya ke kakak narasumber. Sepertinya sudah tidak ada ya. Oh, ini juga Kak Akbar memberikan respon love gitu.
gitu. Nah, oh iya teman-teman, jangan lupa juga diisi polling quiznya. Oke. Oh, oke. Sepertinya udah cukup ya teman-teman. Dan ini soalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta nih. Walaupun aku di sini melihat sebenarnya banyak nih perwakilan teman-teman dari daerah gitu. Harapannya diskusi yang kali ini itu juga nggak hanya bergulir di teman-teman yang ada di Jakarta, di ya teman-teman yang ada eh, di nasional gitu ya, tapi bisa juga sampai ke teman-teman daerah gitu. Di ini ada Sulteng, Kapuas Hulu, dari Maluku juga. Ini aku lihat juga ada Kakak Moko dari Bali gitu ya. Semoga bisa sampai juga ke seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin aku ingin sedikit menyimpulkan dari diskusi yang sudah berjalan selama 1,5 jam ini, karena ini juga sudah lewat 5 menit ya teman-teman. Jadi dari diskusi ini kita tuh sebenarnya udah banyak ya yang udah banyak yang tahu, yang memahami sebenarnya keadilan iklim ini em, sudah dirasakan gitu dan berdampak paling parah kepada kelompok rentan, contohnya kayak masyarakat adat, saya perempuan gitu, saya juga orang muda gitu. Eh, dan juga ada petani, ada nelayan seperti itu. Nah, harapannya juga RUU Keadilan Iklim ini bisa jadi payung hukum yang bisa menaungi kebijakan-kebijakan di Indonesia yang masih sporadis gitu, dan tentunya RUU Keadilan Iklim ini harapannya bisa benar-benar menjadi eh, benar-benar menjawab permasalahan yang ada karena krisis iklim gitu, bukan justru untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu aja gitu. Nah, eh saya kira eh, itu aja sih mungkin ya kesimpulannya dari diskusi ini. Nah, teman-teman, makasih banyak udah hadir di hari Sabtu malam ini. Harusnya malam mingguan ya teman-teman dengan kawannya teman-teman, tapi malah ikut diskusi yang serius ini. Dan juga aku ingin berterima kasih kepada kakak-kakak narasumber gitu ya. Ada Kak Resni dari Madani, ada Kakak eh, Sadam dari Madani juga, perwakilan Aruki juga, dan juga ada Kak Uli nih dari Walhi, perwakilan dari Aruki juga, dari Walhi dan sekaligus Aruki juga. Terima kasih banyak atas paparannya yang sangat bermanfaat gitu ya. Harapannya em, informasi ini bisa bisa jadi bahan bakar gitu ya untuk kerja-kerja teman-teman yang ada di lembaganya masing-masing atau juga di komunitasnya masing-masing gitu. Em, Sekian dari diskusi ini gitu. Dan teman-teman jangan lupa ingin mengingatkan bahwa sebenarnya ya, diskusi ini adalah diskusi series, jadi ditunggu lagi untuk sesi selanjutnya. Nanti mungkin kita akan membahas tentang RUU Masyarakat Adat itu sebenarnya apa sih. Dan mungkin teman-teman juga yang masih bingung gitu ya. Ini ada masyarakat adat, ada masyarakat hukum adat gitu. Nanti kita akan juga mendiskusikan itu, dan juga kita akan diskusi tentang undang-undang kehutanan yang saat ini sedang direvisi, lagi hot-hotnya dibahas gitu ya di Senayan gitu. Sekian dari Madani. Nah, mungkin untuk yang terakhir aku izin untuk bisa foto bareng teman-teman. Mungkin teman-teman admin Zoom-nya bisa bantu dan bisa buka kamera kali ya kawan-kawan kalau berkenan. Ya, oke. Halo, kamu kok, Kak Hana, Kak Mira. Hai hai. Oke. Ada Kak Akbar juga. Oke, ini
sepertinya bisa langsung aja ya kita. Oke. 1, 2, eh, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak, teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat bermalam minggu. Terima kasih.